Hai Kulikers semuanya, balik lagi di Kulik-Kulik Season 2 bareng aku Whitney yang bakal nemenin Kulikers semua dengan info-info menarik seputar kehidupan mahasiswa yang pastinya produktif, kreatif, inovatif, dan edukatif. Kulikers semua, kalian pernah dengar gak sih tentang istilah toxic productivity? Atau yang biasa disebut dengan produktivitas yang tidak sehat. Nah, Whitney pengen banget nih mengulik tentang apa sih toxic productivity itu? Kulikers, toxic productivity ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berusaha agar hidupnya selalu produktif dengan berbagai cara, seperti ingin melakukan kegiatan-kegiatan di jam kosong. Kulikers, kalian pernah nggak sih ngerasain hal ini? Nah, Kulikers, supaya kita nggak terjebak, langsung aja yuk kita minta tips menghindari toxic productivity ke Kak Anggita. Menurut Kak Anggia sendiri, boleh dijelaskan tentang toxic productivity itu sebenarnya apa sih? Sesi berlebihan yang akhirnya kan cenderung tidak sehat karena berpikir wah harus terus produktif nih gitu ya, setiap waktu nggak mau berhenti, semuanya pengen dikerjakan gitu. Jadi itulah gambaran terkait dengan toxic productivity gitu. Kalau menurut Anggia sendiri, dampaknya ini apa sih dari toxic productivity itu? Dampaknya pasti berkaitan dengan kelelahan ya Britney, karena terus bekerja, pasti kan menguras energi kita gitu ya. Kemudian pada beberapa hal juga mungkin ada istilahnya burnout gitu ya, kayak udah deh gitu ya. Bisa hingga memicu permasalahan psikologis gitu ya, misal kelelahan dan sebagainya. Pasti kan berpengaruh juga pada menurunnya kesehatan fisik gitu ya. Begadang terus kan jadinya insomnia, terus waktu tidur tidak teratur kan berdampak pada kesehatan. Kemudian kalau untuk pekerja menurun nih performa. Productivity ini ada positifnya nggak sih? Yang pastinya kan tugas selesai semua. Ya sebenarnya tidak ada hal yang positif ya Whitney ya. Jadi sama sekali ini tuh tidak baik untuk diri kita secara pribadi, karena seperti tadi kita bicara dampak, bukan cuma satu lini yang berdampak gitu ya. Oh nggak cuma psikisnya doang, tidak cuma fisiknya doang, tidak hanya sosialnya doang, tapi ketiga itu menjadi seperti bola salju kan akhirnya gitu ya. Tanda-tanda seseorang yang melakukan toxic productivity ini kayak gimana sih Kak? Gimana itu tolak ukurnya gimana? Seorang yang toxic productivity itu Whitney sebenarnya salah satunya adalah bekerja berlebihan gitu ya, beraktivitas berkaitan dengan apa yang dia lakukan itu berlebihan hingga akhirnya membahayakan kesehatan secara fisik dan secara psikis, kemudian mengganggu hubungan sosialnya dengan orang lain. Itu sudah menjadi tanda-tanda gitu ya, bagaimana akhirnya kita terlalu fokus dengan apa yang kita kerjakan sampai kita mengabaikan kesehatan kita, baik itu secara fisik dan psikis maupun proses interaksi kita dengan orang sekitar. Itu salah satu alarm gitu ya, kalau ternyata produktivitas kita ini sudah masuk ke jalur yang mulai kurang tepat nih gitu ya. Kemudian pada beberapa hal merasa bersalah kalau tidak melakukan apa-apa gitu ya. Kalau nganggur, kalau gabut gitu ya bahasanya, kalau gabut dikit kayak kok gue gak ngelakuin apa-apa ya, kok salah ya ini kayaknya. Padahal kan pada prosesnya kan pasti akan ada saja jeda untuk kita ternyata harus istirahat nih. Kemudian hal lainnya adalah merasa kesulitan untuk istirahat. Yaitu tadi ya, mungkin karena ngerasa bersalah tadi, jadi ketika mau istirahat itu kayak kok istirahat ya, enggak, aku harus kerja lagi, aku harus terus beraktivitas, nggak bisa nih gitu ya. Di akhir salah satu tandanya adalah ekspektasi yang tidak realistis gitu ya terhadap diri sendiri. Nah Kak, kalau misalnya ini ada salah satu teman kita yang toxic productivity nih, gimana sih Kak cara mereka keluar dari hal tersebut? Nah, ketika kita sudah merasa kayak ada apa ini ya, ada yang salah ya dengan proses kita berusaha untuk mencapai sebuah hasil gitu ya, boleh loh teman-teman untuk mulai susun jadwal kegiatan gitu ya, beserta jadwal istirahat yang proporsional gitu ya. Oke, aku sudah kuliah nih dari jam 8 sampai dengan jam 10 misalnya.
Oke, dari jam 10 sampai jam 11 boleh kok aku istirahat gitu ya. Apa sih yang kakak mau sampaikan agar terhindar dari toxic productivity sebagai mahasiswa-mahasiswi? Pada proses kita menjadi mahasiswa, pasti kita mau mencari pengalaman yang banyak gitu ya. Pasti kita mengharapkan mm, kita dapat terus berkembang dengan proses yang ada sebagai mahasiswa gitu ya, ikut organisasi, melakukan berbagai kegiatan yang ada gitu ya. Tapi balik lagi, pada beberapa hal kita harus tahu nih, oke, ini yang harus aku lakukan, aku harus konsisten dengan ini atau kayaknya cukup deh gitu ya. Kita yang tahu batasan itu gitu ya. Ternyata toxic productivity ini sangat berbahaya ya untuk mental kita. Tanpa sadar, kita merasa ditekan untuk menjadi produktif oleh media karena berkompetisi untuk mengekspos kesibukan mereka sehingga kita merasa fear of missing out atau FOMO. Terus, gak cuma tadi aja, dengan melakukan toxic productivity ini, kita bisa terjebak dalam kebiasaan yang bikin kita pengen terus-terusan mengerjakan semua pekerjaan tanpa henti loh Kulikers. Nah, hal ini juga bisa bikin kalian burnout juga. Nah, sekarang Kulikers semua udah tahu kan nih bahaya-bahaya dari toxic productivity. Gak ada lagi alasan untuk Kulikers gak bisa atur waktu secukupnya ya. Episode kali ini sampai di sini dulu ya Kulikers. Jangan lupa untuk nonton episode berikutnya karena pastinya gak bakal kalah menarik. Stay tune terus di channel YouTube UMN TV. Bye Kulikers!